Nora, wajib masuknya gini Nora, wajib bagi yang ada uangnya, bagi yang ada penghasilan loh Nora. Ini di gereja kami ini contoh barang, ada ini janda ini, ada janda 2 orang ini, 3 janda dengan aku sebenarnya. Tapi karena aku ada pekerjaanku sedikit, ada dong aku berikan. Makanya setiap bulan, makanya bayangkan kalau ku total perpuluhanku itu Nora, ku rasa bisa beli Alphard 1 dalam setahun ini, bertahun ini. Tapi ya memang sudah begitu, namanya kita membantu pekerjaan Tuhan, kan gitu. Iya kan ditolak gitu ya. Gimana itu ya? Aku mobilku nggak ada Nora, tapi aku nggak ikhlas aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, masih kita lanjutkan perdebatan yang sangat panas antara Mu'allaf Nora versus Bu Darni, yang mana topik pembahasannya masih seputar tentang perpuluhan. Nah teman-teman, langsung saja mari kita simak perdebatan yang sangat panas ini. Ya ada kau, bucang kau bilang, kau kira aku nggak berani melawan kau? Tai kau itulah. Siapa yang melarang? Gak bisa kau tekan kami umat Kristen. Kau palsu, kau penipu kau. Siapa yang melarang? Kau guru palsu kau, guru palsu kau. Mana dalilmu? Siapa yang melarang? Mana datamu? Mana datamu bujang? Siapa yang melarang? Mana datamu bujang? Perpuluhan kepada Kaisar Romawi. Mana bujang? Siapa mana? Yang melarang? Mana datamu bujang? Mana datamu? Berarti benar ya, pendeta ini hanya gila perpuluhan hanya untuk perutnya. Itu baru benar. Mana datamu Pepe? Gemuk besar. Mana datamu? Mana? Loh, baguslah kalau punya gemuk. Cumananya kau? Saya tanya siapa yang melarang kau? Gimana kau? Perpuluhan ronde ketiga. Iya. Kalian enak, kalian hujati Alkitab kami, dapat duit kalian. Babamu mak hujat. Ternyata persepuluhan itu memang untuk kaisar, bukan. Mana coba datanya? Mana datanya? Aku pun ingin tahu. Kenapa kau minta lah? Tengok ini, tengok kawan-kawan, 2.300 mata memandang. Gimana ini si Nora? Kayak mana ini? Panutan kalian ini? Siapa yang melarang pendeta berbisnis? Coba, siapa? Iya, mana datamu? Mana datamu? Siapa yang melarang? Siapa yang melarang? Kami mengikuti tradisi Yahudi bagi saya orang-orang Lewi. bertanya, yang melarang pendeta untuk berbisnis itu siapa? Para petinggi di organisasi kami lah. Oh, berarti bukan Tuhan ya? Sesuai dengan sewaktu bangsa Israel memberi perpuluhan kepada orang-orang Lewi. Gitu. Nah, sekarang kau tunjukkan di mana? Kau tunjukkan data Nora. Kau bilang tadi melarang Kaisar. Elohim melarang Kaisar untuk berbisnis di mana? Loh, apanya pertanyaan kau ini? Aduh, ya mang. Kau belum kau jawab. Aku sudah ku jawab. Kan satu-satu. Iya. Aku sudah ku jawab. Kau itu jawab lah. Tadi kan kau bilang perpuluhan untuk Kaisar. Mana datanya? Ada. Mana? Aku pun tidak tahu. Supaya nggak kasih perpuluhan aku lagi. Supaya nggak aku kasih perpuluhan. Mana? Supaya nggak perpuluhan. Supaya Nora, kan perlu aku datanya supaya jangan ku kasih perpuluhan. Bayangkanlah aku janda. Suku setiap Lewi bulan ngasih aku. wajib membayarkan persepuluhan kepada Kaisar. Mana dia? Ayatnya di mana? Cari sendiri. Oh, cari sendiri. Ya. Suku Lewi. Ya. Suku Lewi memberikan perpuluhan untuk Kaisar. Ke seksi bajuku ke Kaisar. Gereja buka seksinya. Oh enggak. Pakai baju dulu itu biar cantik kelihatan. Biar ada suku Lewi memberikan persepuluhan kepada para imam. Kepada para imam itu coba baca originalnya. Kenapa Levaro? Levaro kenapa? Itu Nora aja ingat orang itu. Cemburu dia. Cemburu orang itu. Itu Nora aja diingat. Wow. Ya, lanjut. Baca originalnya. Suku Lewi memberikan persepuluhan kepada para imam. Kau dengar ini, para imam, bukan kepada Kaisar. Persepuluhan yang diberikan oleh bangsa Israel kepada Tuhan, kemudian diberikan kepada suku Lewi sebagai warisan mereka untuk menunjang pekerjaan mereka di kemah suci. Suku Lewi sendiri juga wajib memberikan persepuluhan dari persepuluhan yang mereka terima kepada Tuhan. Mana ada ke Kaisar? Kau Nora lah. Baca originalnya Aduh, baca. Sudahlah. Betul ini Nora. Orang imam-imam itu Nora, mereka kerjanya untuk mengurus
rumah Tuhan dan jemaat itu loh Nora. Jadi mereka kan tidak bekerja. Jadi kami juga masih Advent hari ke-7 di sini tidak diperbolehkan pendeta kami itu bekerja. Mereka hanya kalau ini seandainya ya Derni ya, seandainya ya, santai ya, jemaat jangan udah lagi mulai menipis, seandainya jemaat udah mulai menipis, dari mana kira-kira lagi dia dapat? Ya kalau nggak ada perpuluhan yang nggak ada. Buktinya di gereja kami sekarang ada janda miskin, malah ku bantui pun, ku kasih beras. Itu kan kau. Ya udah nggak ada perpuluhannya, nggak ada. Mana ada dipaksa itu? Aku pengurus gereja, pendeta ini loh, Nora. untuk pendeta ini dari mana jadinya? Dia mau makan untuk anak istrinya. Ya kan banyak nanti umat-umat yang berduit. Nah kalau kayak kami lah tunggu dulu. Sebentar dulu Nora. Ini kami di Pancur Batu, udah Nora. Kami hanya 10 keluarga. Paling yang berduit sebenarnya sederhananya kami. Aku aja pun janda, sedikit nyawangku. Nah udah, yang lain lebih miskin lagi daripada aku. Udah, kami yang 10 itu ibaratnya sederhananya keuangan kami. Udah, mana mungkin bisa hidup pendeta dari Pancur Batu ini? Ada lagi jemaat yang besar. Itulah menopang perpuluhan di Medan Barat contoh. Enggak, aku kalau marah-marah jelek kali aku. Udah, si Nora marah-marah pun tetap dia manis ya. Udah lah Nora. Itu Oto Faruk, kalau besok aku ke Medan sama-sama lah kita ke rumahnya ini. Iya nggak apa-apa, makan di rumah orang ini masih nggak masalah. Iya, Bang Juma aja mau makan di rumahku loh. Katanya nanti lain kali kalau dia datang ke Medan, singgah ke rumah, boleh Ibu Darni memasak dari tangan sendiri katanya. Bisa rupanya Bang Juma makan masakanku. Kan Bu Darni tidak memakan yang haram katanya. Teman-teman, Bu Darni ini ternyata dari denominasi Advent ya. Ketika Advent itu tidak memakan babi, maka beberapa bulan yang lalu ketika Bang Zuma mengadakan kunjungan ke Sumatera Utara atau ke Medan, Bang Zuma sempat mampir ke rumah atau ke kediaman dari Bu Darni ini. Bisa kok, muslim-muslim aja pun sama aku bersalaman di Sibolga, fanatik di Sibolga. Tapi mereka karena tahu kami itu makanan kami halal, mau bersalaman dengan kami. Itu rezeki. Beda persepuluhan itu wajib. Ini kok itu wajib. Ini dari saudara kami yang ingin apa? Bersedekah. Nora, wajib maksudnya gini Nora, wajib bagi yang ada uangnya, bagi yang ada penghasilan loh Nora. Ini di gereja kami ini contoh barang. Ada ini janda ini, ada janda 2 orang ini, 3 janda dengan aku sebenarnya. Tapi karena aku ada pekerjaanku sedikit, ada dong ku berikan. Makanya setiap bulan, makanya bayangkan kalau ku total perpuluhanku itu Nora, ku rasa bisa beli Alphard 1 dalam setahun ini, bertahun ini. Menurut pengakuan Bu Darni, perpuluhan kalau ditotal selama setahun itu katanya bisa untuk membeli 1 mobil Alphard. Harga Toyota Alphard di Indonesia mulai dari sekitar 1,426 miliar. Nah ini ada beberapa varian juga ya. Ada varian yang all new Alphard 2,5G CVT 1.951.400.000. Ada juga yang 1.700.000.000. Ada juga yang 1.400.000.000 juta. Nah ternyata sangat banyak sekali ya kalau menurut pengakuan dari Bu Darni. Bayar perpuluhan selama setahun kalau diakumulasi bisa untuk membeli mobil Alphard. Katakanlah ambil yang paling rendah ya, 1.400.000.000 dalam 1 tahun. Terus dibagi 12 bulan, itu ketemunya berapa Bu Darni harus membayar perpuluhan per bulan. Tapi ya memang sudah begitu, namanya kita membantu pekerjaan Tuhan kan gitu. Iya kalau ditolak Gilbert gitu ya. Gilbert itu ya kaya ya. Aku mobilku nggak ada Nora, tapi aku nggak ikhlas aku.